bermasyarakat membutuhkan tatanan dan kekuasaan agar tercipta keteraturan. Namun, kekuasaan yang besar dapat menjadi seperti Leviathan, yaitu kekuatan yang sangat besar dan berpotensi bertindak semena-mena. Oleh karena itu, hak asasi manusia atau HAM sebagai standar etika yang membatasi kekuasaan agar tidak menindas warga negara. Dengan demikian, HAM menjadi jaminan agar setiap individu tidak tertindas oleh kekuasaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan rekan saya. Di sini saya menjelaskan terkait konstitusi dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Jadi, perlu diketahui konstitusi menempati posisi tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga setiap peraturan yang ada di bawahnya harus sejalan dengan konstitusi. Konsep konstitusi sendiri berakar pada teori kontrak sosial, di mana negara menjadi pemangku kewajiban dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sebagai konstitusi telah mengalami 4 kali amandemen guna melindungi dan memperkuat hak asasi manusia bagi setiap warga dan negara. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hak-hak yang termuat dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 memuat berbagai hak-hak asasi manusia, di antara lain hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak hidup, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan beragama, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta hak hukum yang adil. Selain itu, terdapat juga hak atas kesehatan, jaminan sosial, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak milik. Semua itu bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat di Indonesia. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kewajiban negara dalam konstitusi dan hukum internasional. Negara memiliki kewajiban utama dalam hal hak asasi manusia, yaitu melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Dalam hukum internasional, kewajiban negara dibagi menjadi 3, yaitu menghormati, tidak melakukan pelanggaran, kedua, melindungi, mencegah pelanggaran oleh pihak lain, ketiga, memenuhi, menyediakan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara wajib memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan instrumen hak asasi manusia internasional untuk memperkuat pelaksanaan HAM. Terdapat berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Kopenan Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, Kopenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau ICSCR, serta konvensi khusus seperti CRC, CEDAW, CAT, CRD, MWC, CRPD, dan CED. Agar instrumen ini mengikat, negara harus meratifikasinya ke dalam undang-undang nasional. Dengan demikian, perlindungan HAM dapat berlaku secara efektif di tingkat nasional dan internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran HAM dan mekanisme penegakan. Pelanggaran HAM terjadi jika negara atau aparatnya gagal menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Pelanggaran bisa berupa tindakan langsung atau pembiaran. Untuk menegakkan HAM tersedia 2 mekanisme, yaitu melalui pengadilan seperti pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan di luar pengadilan seperti administrasi, reparansi, dan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM. Jika mekanisme nasional tidak mampu menyelesaikan, maka mekanisme internasional dapat ditempuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang HAM dalam konteks otonomi daerah. Dalam era desentralisasi, peran pemerintah daerah semakin penting dalam promosi dan perlindungan HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan dasar hukum bagi daerah untuk mengintegrasikan HAM dalam kebijakan dan pelayanan publik. Urusan pemerintahan dibagi antara pusat dan daerah, baik yang bersifat absolut maupun urusan wajib dan pilihan.
Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan serta pelindungan sosial. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu tentang pentingnya HAM untuk pemerintah daerah. Penerapan HAM untuk pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang efektif dan inovatif, serta menjadi pemerintah yang berdampak positif bagi masyarakat. Pemerintah daerah juga menjadi garda terdepan dalam memerangi diskriminasi dan menjamin akses terhadap hak-hak dasar masyarakat. Selain itu, integritas HAM membuka peluang kemitraan global yang dapat meningkatkan daya saing, pengakuan internasional, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.